Dalam Kejadian pasal 4, kita membaca tentang satu lagi konsekuensi dosa, di mana digambarkan konflik pada mulanya karena Allah mau kita memahami konflik pada waktu sekarang. Kita konflik dengan diri sendiri, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Ada konflik di antara buruh dengan manajemen. Semua orang terus saja mogok. Tentu ada juga konflik internasional di antara bangsa-bangsa. Konflik adalah salah satu masalah besar kita. Dalam Kejadian pasal 4, Allah memberi kita beberapa faktor kunci yang menimbulkan konflik dan beberapa solusi yang dapat menyelesaikan konflik. Ia memberikannya melalui kisah tentang kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Sebagai petani, pengolah tanah, Kain memberikan persembahan berupa hasil bumi bagi Allah. Sebagai gembala, Habel memberikan persembahan berupa domba. Kalau kita membacanya dengan saksama, Allah tidak berkenan kepada Kain sebagai individu. Kain tidak diterima oleh Allah. Oleh karenanya, Allah juga tidak menerima persembahan Kain. Di lain pihak, Allah berkenan kepada Habel. Habel diterima oleh Allah. Oleh karenanya Allah juga menerima persembahan Habel. Banyak orang menganggap bahwa Allah tidak berkenan kepada Kain karena Kain tidak memberikan persembahan berupa hewan. Padahal tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Dalam hal ini kami ingin memperkenalkan dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah eksegesis, yang artinya mengeluarkan dari sebuah ayat kitab suci segala yang terkandung di dalam ayat tersebut. Anda masuk seminari dan mempelajari bahasa Yunani sebab Anda akan menjadi seorang sarjana Alkitab atau pendeta. Tahun pertamanya Anda belajar tata bahasa Yunani. Kalau Anda mengikuti 4 tahun kursus bahasa Yunani, 3 tahun berikutnya adalah eksegesis. Artinya, Anda akan mempelajari kitab suci dan menafsirkan kitab suci. Eksegesis maksudnya adalah ketika Anda menemukan sebuah ayat kitab suci dalam bahasa Yunani, Anda berusaha mengeluarkan segala yang terkandung dalam ayat tersebut. Ek artinya keluar. Eksegesis artinya mengeluarkan segala yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sebuah kata yang merupakan lawan kata dari eksegesis dalam bahasa Yunani adalah eisegesis. Kata eis adalah lawan kata dari ex. Eis artinya ke dalam. Jadi eisegesis artinya memasukkan sesuatu yang belum ada ke dalam sebuah ayat kitab suci. Dalam hal ini, aturan untuk studi Alkitab adalah jangan pernah memasukkan sesuatu yang tidak ada ke dalam sebuah ayat kitab suci. Kita telah melihat contoh-contohnya dalam kisah tentang penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana banyak ilmuwan mengatakan bahwa ada bencana di antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan Kejadian pasal 1 ayat 2. Padahal tidak ada. Demikianlah yang dimaksudkan dengan memasukkan sesuatu yang tidak ada. Ketika sampai ke kisah Kain dan Habel, orang juga mudah memasukkan sesuatu yang tidak ada. Padahal, Kain tidak diperintahkan untuk membawakan persembahan berupa hewan. Dalam kitab Imamat, bangsa Israel diperintahkan untuk membawakan persembahan berupa gandum dan hasil bumi seandainya itu yang mereka hasilkan. Jadi bukan persembahan Kain yang menjadi masalah, melainkan orangnya sendiri. Dalam Ibrani pasal 11, ada penjelasan tentang kisah Kain dan Habel, di mana dikatakan bahwa Habel
melalui persembahannya memberikan kesaksian bahwa dirinya benar. Sebab Allah jauh lebih mengutamakan orangnya daripada persembahannya. Dengan kata lain, Kain adalah orang yang tidak dapat diterima oleh Allah. Dalam hal ini, memang kita tidak diberitahu mengapa Kain tidak dapat diterima oleh Allah. Hanya Allah saja yang tahu. Sedangkan Habel adalah orang yang dapat diterima oleh Allah. Wajar kalau Allah tidak berkenan terhadap persembahan orang yang tidak dapat diterimanya. Lalu dikatakan bahwa orang yang tidak dapat diterima Allah ini menjadi marah dan depresi. Sayang waktunya habis. Sebagai tugas, silakan membaca kisah tentang Kain dan Habel ini. Coba Anda berusaha menemukan penerapannya bagi orang yang hidup dalam amarah dan depresi. Sambil membacanya, tanyakanlah kepada diri sendiri, apa yang dikatakan kisah ini? Apa maksudnya? Apa maknanya bagi saya? Kalau Anda diliputi amarah atau depresi atau keduanya, coba Anda melihat apakah Anda akan terbantu setelah membaca kisah Kain dan Habel ini. Dan sekarang ini sampai kepada Kejadian pasal 4. Saya meminta Anda menjajaki apakah Anda dapat menemukan penerapan dari kisah tentang Kain dan Habel untuk membantu Anda atau orang-orang yang Anda kenal yang sedang menghadapi masalah amarah dan depresi. Martin Luther mengatakan bahwa sebagian besar dosa itu kembar, dan saya mengira bahwa para ahli terapi juga akan mengatakan bahwa amarah dan depresi pun kembar. Orang yang pemarah biasanya depresi. Kain sangat marah dan sangat depresi. Lalu Alkisah, Kain menyerang Habel sampai mati. Dan Allah turun tangan serta kembali bertanya. Persis seperti yang dilakukan Allah dalam Kejadian pasal 3. Allah datang kepada orang yang tidak dikenalnya, yaitu Kain yang marah dan menanyakan, "Di manakah adikmu? Apakah yang telah kau perbuat ini?" Khususnya dalam ayat 7, Allah menanyakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa." Apa yang dikatakan kisah ini kepada kita? Saya percaya bahwa kisah ini memberi kita pesan yang sangat dinamis. Apakah Anda seorang pemarah? Apakah Anda depresi? Ketika Anda marah, apakah Anda depresi? Setiap kali Anda marah, seharusnya Anda menanyakan, mengapa aku marah? Apa sumber amarahku? Dan apa sesungguhnya objek amarahku? Seringkali orang yang diserang seperti Habel bukanlah objek amarah yang sesungguhnya. Kebetulan saja Habel lewat. Saya masih ingat ketika saya mendengar seorang psikolog Kristen di sebuah seminar bagi para istri. Seorang wanita menceritakan masalahnya. Anak-anak saya yang masih kecil pokoknya membuat saya gila. Dan seorang dokter mengatakan, "Berapa usia anak-anak Anda?" Ia menjawab, 5 tahun dan 3 tahun. Dan sang dokter mengatakan, "Wah, besar sekali tanggung jawab yang Anda bebankan kepada anak-anak berusia prasekolah itu." Wanita ini heran. "Tanggung jawab apa?" Sang dokter mengatakan, "Tanggung jawab atas suasana emosional Anda. Kapan Anda akan senang atau sedih atau marah tergantung pada mereka. Mereka menjadikan Anda marah." Izinkan saya bertanya, apakah anak-anak tersebut membangkitkan amarah yang sudah ada? Atau
Apakah mereka menanamkan amarah ke dalam hati Anda? Maka segeralah wanita ini menyadari bahwa anak-anaknya bukan menanamkan amarah ke dalam hatinya. Mereka hanya membangkitkan amarah yang sudah ada. Sesungguhnya, wanita ini mungkin marah kepada suaminya, namun tidak sanggup melampiaskan amarahnya terhadap suaminya. Apa objek amarah Anda? Apa sumber amarah Anda yang sesungguhnya? Saya percaya bahwa Allah mengajukan pertanyaan ini untuk membantu Kain menemukan jawabannya, dan untuk membantu kita menemukan jawabannya. Amarah adalah akar dari demikian banyak konflik. Allah menanyakan, "Di manakah saudaramu itu?" Tolong Anda memperhatikan bahwa dalam Kejadian pasal 3, Allah menanyakan, "Di manakah engkau?" Dalam Kejadian pasal 4, Allah menanyakan, "Di manakah saudaramu itu?" Saya percaya bahwa yang Allah coba untuk Kain sadari adalah begini. Tidak ada yang salah pada saudaramu. Tidak ada yang salah pada Habel. Di manakah saudaramu itu? Ia seorang warga yang taat. Ia adalah orang yang berkenan. Ia adalah orang yang baik. Lalu mengapa engkau marah terhadap Habel? Dan mengapa engkau membunuh Habel? Apa yang telah kau perbuat ini? Dinamika seperti apa yang terjadi di sini? Saya percaya bahwa ayat 7 adalah kunci bagi keseluruhan kisah ini, sebab sekaligus memberikan solusi bagi masalah konflik. Pada dasar konfliknya, Anda menemukan orang yang marah, dan Anda akan menemukan dinamika amarahnya. Hal ini bukanlah sekedar menganalisa amarahnya, sehingga Anda mengerti mengapa Anda marah. Anda masih marah. Anda sungguh menginginkan solusi bagi amarah Anda. Dan solusinya adalah begini. Jika Anda melakukan kebenaran, apakah Anda akan menjadi orang yang berkenan? Jika Anda melakukan kebenaran, Anda akan diterima oleh Allah, oleh diri sendiri, dan Anda tidak perlu lagi menjalani kehidupan memukuli Habel-Habel dunia ini sampai mati. Yesus mengatakan hal yang sama dalam Matius pasal 7. Saya selalu mengacu pada perjanjian baru, sebab dalam perjanjian baru, kita sering menemukan apa yang menyatukan Alkitab. Saya percaya bahwa Yesus sedang membicarakan hal yang sama persis ketika ia mengatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Orang menganggap bahwa yang dimaksudkan di sini adalah jangan menghakimi, titik. Padahal bukan. Sesungguhnya Yesus sedang menanyakan, mengapa engkau bersikap menghakimi, bersikap sangat kritis? Mengapa engkau selalu memandang ke sekeliling seolah-olah Allah telah memanggilmu untuk menjadi pemeriksa selumbar di mata saudaramu? Seolah-olah keseluruhan pelayananmu adalah menemukan selumbar di mata saudaramu, padahal ada balok di dalam matamu. Sungguh menggelikan. Yesus mengajukan dua pertanyaan. Mengapa engkau bersikap sangat kritis? Dan bagaimana mungkin engkau berharap efektif
selama masih ada balok di dalam matamu sendiri. Lalu solusi yang diberikan Yesus adalah, keluarkanlah dulu balok dari matamu itu. Pecahkanlah dulu masalahmu sendiri. Baru engkau akan melihat dengan jelas untuk membantu saudaramu mengeluarkan selumbar dari matanya. Sesungguhnya, Yesus bukan mengatakan jangan menghakimi, melainkan justru silahkan menghakimi. Akan tetapi, sebelum menghakimi, hakimilah dirimu sendiri. Pecahkanlah dulu masalahmu sendiri, maka engkau takkan terlalu kritis terhadap sesamamu. Demikianlah juga yang dikatakan Allah kepada Kain dalam Kejadian pasal 4. Kalau saja engkau melakukan kebenaran, engkau akan menjadi orang yang dapat diterima Tuhan. Sesungguhnya, itulah inti masalahnya. Para psikolog menyebut apa yang dilakukan Kain itu sebagai proyeksi. Kepada siapa sesungguhnya Kain marah? Mungkin kepada dirinya sendiri. Ia tidak dapat diterima dan oleh karenanya ia marah. Kain mempunyai dua pilihan. Ia mungkin melakukan kebenaran atau ia mungkin memproyeksikan amarahnya kepada orang lain, memproyeksikan amarahnya atas diri sendiri, kepada Habel-Habel lainnya, lalu memukuli mereka sampai mati. Kain mempunyai pilihan itu. Kita semua mempunyai pilihan yang sama. Yang ingin Allah sampaikan kepada Kain adalah, keluarkanlah dulu balok dari matamu sendiri. Jadilah dapat diterima oleh dirimu sendiri, maka engkau takkan menghakimi atau terlalu kritis. Saya pernah mendengar kisah tentang dua orang psikiater yang berpraktik di gedung yang sama. Mereka sama-sama menggunakan kereta bawah tanah sebagai sarana transportasi. Mereka sama-sama datang ke gedung tersebut setiap harinya dan sama-sama naik lift. Yang satu selalu keluar dari lift pada lantai ke-6, sedangkan yang lain pada lantai ke-10. Demikianlah yang terjadi setiap harinya. Pada suatu pagi, begitu liftnya sampai di lantai ke-6, sebelum keluar, psikiater yang satu berbalik lalu meludah kepada psikiater yang lain. Psikiater yang baru diludahi menyeka wajahnya tanpa mengatakan apapun. Keesokan paginya, hal yang sama terjadi lagi. Demikian hal yang sama terjadi 4 hari berturut-turut. Pada hari yang keempat, sang petugas lift bertanya kepada psikiater yang akan naik ke lantai ke-10, apakah Anda tidak akan melakukan apapun tentang hal itu? Dan sang psikiater menjawab, hal itu adalah masalahnya sendiri. Ia suka meludahi orang-orang. Hal itu bukan masalah saya. Mungkin saya mempunyai banyak masalah, namun saya tidak meludahi orang. Dalam Kejadian pasal 6 hingga pasal 9, kisah tentang air bah, kita juga mempelajari sesuatu tentang karakter Allah. Ketika membacanya, coba Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah Allah pribadi sifatnya? Apakah Allah emosional? Apakah Allah merasakan apapun? Kita semua percaya bahwa Allah adalah kasih dan kita menyukai hal itu. Hal itu menyukakan kita. Akan tetapi, sesungguhnya kita harus bertanya, apakah karakter Allah dalam kemajemukan dari segala ciri yang positif? Apakah Allah mempunyai hanya satu ciri atau banyak ciri? Kalau Allah mempunyai kapasitas untuk mengasihi, apakah Allah mempunyai kapasitas untuk memurkai? Saya masih teringat mendengar kisah tentang seorang pria yang adalah seorang ayah yang pengasih, yang lembut. Seorang pria yang sangat sakit jiwanya menghancurkan hidup putrinya yang berusia 7 tahun. Putrinya itu merupakan kesayangan sang ayah.
ketika pria yang memperkosa putrinya itu dibawa ke kantor polisi. Dibutuhkan semua petugas polisi yang ada ketika itu untuk mengekang sang ayah dari menghajar pria tersebut. Karena ia seorang ayah yang pengasih, yang lembut, ia juga mempunyai kapasitas untuk menunjukkan amarah murkanya terhadap apapun yang menghancurkan orang yang dikasihinya. Dalam kisah tentang air bah, demikianlah yang kita lihat tentang karakter Allah. Allah mengasihi manusia. Ketika ia melongok ke bawah, ia melihat dosa dan kuasa jahat menghancurkan objek kasihnya dan menghancurkan rencana besarnya bagi manusia. Allah sanggup mengekspresikan amarah murkanya. Amarah murka Allah adalah reaksi yang membinasakan dari pribadi Allah yang pengasih terhadap apa yang menghancurkan objek kasihnya. Demikianlah pesan bencana dalam Kejadian pasal 6 hingga pasal 9. Sementara Anda membaca kitab Kejadian, carilah bagaimana segalanya pada mulanya agar Anda memahami bagaimana segalanya pada waktu sekarang. Demikianlah maksud Allah menjelaskan segalanya dalam kitab Kejadian. Allah mau menjelaskan segalanya pada mulanya agar kita memahami segalanya pada waktu sekarang. Sayang waktu kita sudah habis. Terima kasih atas niat Anda untuk kembali bergabung dengan kami besok melanjutkan studi Alkitab kita.